Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala dengan segala nikmat-nikmatnya. Terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita keluangan waktu dan dimudahkannya kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Semoga Allah menjadikan nikmat-nikmat yang terus kita syukuri ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Dan kepada sahibul bait, semoga rahmah dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan para anbiya, di antara kebiasaan para nabi dan rasul adalah beliau memakai alas kaki. Karena termasuk perhiasan yang dengannya kemudian para anbiya memperindah penampilan mereka. Sebagaimana contoh ketika Nabi Musa alaihissalam dalam surah Thaha di ayat 11 dan 12 ketika beliau alaihissalam dipanggil di lembah Tuwa untuk melepas sandalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika ia datang ke tempat api itu, kemudian ia dipanggil, ya Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka lepaskan, tanggalkan kedua terompahmu. Sandal yang dipakai Nabi Musa alaihissalam Allah perintahkan untuk melepas di Bukit Tua karena tempat itu adalah lembah yang suci. Ini satu dalil yang menunjukkan bahwasanya para anbiya itu menggunakan alas kaki. Terkhusus sandal yang kita bahas atau masuk di dalamnya adalah sepatu juga khida. Maka dikatakan oleh Ibnu Arabi, sandal itu libasul anbiya. Sandal itu adalah pakaiannya para nabi. Pakaian dari para nabi. Dan di dalam hadis Jabir radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Muslim di hadis nomor 2096 dan yang lainnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada umatnya agar sering menggunakan sandal. Kayaknya sepele jemaah sekalian, sandal aja kok dibahas gitu ya. Ya, kan kita pakai terus sandal, kita pakai terus sepatu, tapi tidak sesimpel itu ternyata dalam agama kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istaksiru minan ni'al fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'al. Sering-seringlah kalian memakai sandal. Karena seseorang itu ketika dia pakai sandal seolah-olah dia sedang naik kendaraan selama dia memakai sandal. Jadi Nabi SAW memotivasi umatnya, memotivasi kita untuk sering-sering pakai sandal. Artinya nanti suatu saat kita nggak pakai sandal pun termasuk sunnah. Nanti kita sebutkan hadisnya. Sehingga kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau mensarah
Sahih Muslim terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah kalian, perbanyaklah kalian pakai sandal. Maka ini adalah anjuran untuk memakai sandal, yang maknanya sandal itu disamakan dengan kendaraan. Tadi disebutkan, ya, perbanyaklah kalian pakai sandal karena seseorang itu akan selalu naik kendaraan selama dia pakai alas kaki. Imam Nawawi ketika mensyarah hadis tadi menyebutkan sandal itu ibaratnya kendaraan, ibaratnya mobil barangkali, ya, atau kapal, atau apa sajalah yang menjadi kendaraan kita, yang memudahkan kita dalam melangkah. Ya, bandingkan kalau kita tidak beralas kaki, tentu akan kita menyusahkan kaki kita, akan membuat repot kita. Maka disebutkan di sana, ya, dibutuhkannya sandal itu terkhusus ketika safar. Ya, tentu kita butuh safar itu untuk memulai perjalanan itu dengan menggunakan sandal, alas kaki, sepatu, dan yang semisalnya. Lihat jamaah sekalian, begitu indahnya agama kita, perihal sandal saja, perihal alas kaki saja, yang kita mungkin mengiranya, wah ini memang kebutuhan kita lah, ini biasa kita lakukan tiap hari. Tapi ternyata di sana mengandung adab-adab, mengandung sunnah, mengandung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan ketika kita pakai sandal, ketika kita pakai alas kaki, ketika kita pakai sepatu dan semisalnya bernilai pahala? Karena termasuk alas kaki ini adalah termasuk adat, tradisi, kebiasaan. Apa yang kita lakukan, adat, kebiasaan itu masuk pada bab adat. Ya, memakai sandal, sepatu, alas kaki dan semisalnya itu bagian dari adat kebiasaan manusia. Maka kapan itu bernilai agama? Kapan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala? Maka ketika kita meniatkan memakai sandal itu dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pakai sandal. Apa yang beliau lakukan pertama kali ketika pakai sandal, apa yang beliau lepas, itulah yang kemudian mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah kata ulama ketika mereka membuat satu kaidah fikih, al-adatu tanqalibul ibadat biniyatis sholihat. Adat, kebiasaan, tradisi itu bisa bernilai ibadah pahala di sisi Allah jika disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pakai sandal bukan hanya sekedar hanya untuk mode. Kita pakai sandal bukan hanya sekedar gaya-gayaan, tapi kita pakai sandal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk pakai alas kaki. Dengan adab-adabnya, itulah yang akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan sangat rugi jika kita kemudian lalai dari niat kita ketika kita memakai alas kaki. Ya, kita harus sadar ketika kita pakai sandal, apa sih yang terbetik dalam hati kita? Sekedarkah kita hanya pakai sandal supaya dikatakan pantas kalau kita sedang bepergian? Ataukah kita ingin mendapatkan pahala? Sehingga tidak hanya sekedar pantas saja dipandang, tetapi juga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bawakan dua hadis dalam Kitabul Jami', di hadis yang ke-12 dan di hadis yang ke-13. Karena keduanya membahas tentang adab-adab memakai alas kaki, terkhusus sandal, sepatu dan yang lainnya. Di hadis yang ke-12, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di Sahih Bukhari nomor 5856 dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idan ta'ala hadukum falyabda bil yamin wa idan naza'a falyabda bis shimal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian pakai sandal, ya, na'lun, maka hendaklah memulainya dari yang kanan. Ya, pakai sandal, maka dikaitkan juga di sana sepatu dan alas kaki yang lain. Kemudian kalau nyopot itu yang kiri dulu. Kalau kita nggak terbiasa jamaah sekalian, ini repot. Ya. Sama halnya kalau kita mau masuk masjid, yang kanan dulu, yang kiri, kadang kaki kita masih kaku ya, karena nggak terbiasa. Ya. Jadi kalau memakai sandal itu pakailah yang kanan dulu. Kalau melepas yang kiri dahulu. Apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita atau mensunnahkan kita untuk pakai sandal kanan dulu, melepas yang kiri dulu? Kata beliau, liyakun al-yumna awwaluha tun'alu wa akhiruhuma tunza'u.
Sehingga yang kanan itu merupakan kaki yang pertama kali diberi alas dan yang terakhir dilepas. Lihat, ada pemuliaan terhadap yang bagian kanan. Ini hikmahnya. Jadi mengapa Nabi SAW memulai yang kanan, melepas yang kiri? Supaya yang kanan ini dimuliakan dengan dipakai lebih dahulu. Kemudian yang ketika dilepas kiri, maka yang kanan masih pakai sandal dulu. Gitu. Masih terpakai di sandal kanannya. Sehingga apa? Sehingga ada pemuliaan dari yang sebelah kanan. Sebagaimana kaidah fikih disebutkan, yang mulia-mulia, yang baik-baik itu dimulai yang kanan, yang selebihnya dimulai dari yang kiri. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi SAW memberikan perhatian terhadap anggota tubuh yang kanan, dan demikian pula ketika pakai sandal, kita pun juga harus demikian. Ya, jangan kemudian pakai sandal kanan, nanti ngelepasnya yang kanan pula. Ya, ini tidak utuh dalam menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya, sebaiknya apa? Sebaiknya dia yang kanan kemudian melepas yang kiri, bukan memakai yang kanan kemudian melepas yang kanan pula. Maka ini tidak sesuai sunnah yang sempurna. Kemudian hadis yang ke-13 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'il uhuma jami'an auliyakhla'uhuma jami'an. Jangan salah seorang dari kalian itu berjalan pakai satu sandal. Ya, jangan kalian pakai sandal cuma satu. Misal kita jalan itu sandalnya putus. Ya. Kan kita kadang kalau ada sandal jepit kita yang kita pakai putus, kita sambil berjalan barangkali, kemudian kita benerin sandal itu. Ya. Atau kita cangking satu, karena eman-eman nanti dibawa ke tukang sul sepatu, sul sandal, eman-eman soalnya. Jadi dipakai satu, ini tidak boleh. Maka kata Nabi SAW, hendaklah dia memakai sandal kedua-duanya, kalau sandalnya itu ada, atau lepas sekalian satunya. Jadi jangan pakai sandal atau sepatu itu sesean, bahasa Jawanya. Jangan pakai sandal cuma satu tok. Yang satu nggak dikasih, yang satu pakai, itu jangan. Maka sebaiknya dipakai dua-duanya atau dilepas kedua-duanya sekalian. Hadis ini semakna dengan ketika Nabi SAW melarang yang namanya khoza, potongan yang menyisakan rambut sebagian. Kata Nabi, biarkan rambutmu seluruhnya atau potong habis sekalian. Ya sama maknanya kayak gini. Kan ada potongan itu modelnya mohak gitu ya. Nah, itu khoza namanya, itu tidak boleh. Kalau mau potong rambut, ya biarin gondrong semuanya, bisa rata itu. Atau kalau mau gondol, ya potong sekalian. Jangan disisain sebagian. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Apa faedah dari kedua hadis ini? Hadis ini kedua-duanya jemaah sekalian menjelaskan kepada kita tentang larangan memakai sandal itu, bahasa gampang kita sesean gitu ya. Pakai sandal sesean. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Ada beberapa perkara yang disampaikan para alim ulama terkait larangan memakai sandal cuma satu tok. Apa alasan mereka? Pertama, mereka mengatakan pakai sandal satu itu ya menunjukkan kita tidak adil terhadap anggota tubuh kita yang satunya. Kalau kita adil, mestinya sandal itu dipakai di kedua-dua kaki kita. Ya. Maka kita dituntut untuk apa? Berbuat adil dalam segala hal. Bahkan pun termasuk anggota tubuh kita. Ini perhatikan jemaah sekalian, begitu indahnya agama kita. Sampai urusan adil saja itu tidak hanya untuk masyarakat umum. Tidak hanya untuk bermasyarakat berkewarganegaraan. Bukan hanya untuk berbangsa dan bernegara, bukan. Tapi urusan adil pun juga dibawa ke masalah anggota tubuh. Yaitu apa? Kalau pakai sandal satu, maka kita tidak adil dengan satu yang lain. Coba saya tanya, adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah zolim. Zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka ketika Luqman memberi nasihat kepada putranya, ya bunayya,
wahai putra kesayanganku. Bunayya itu panggilan akrab yang sangat menghormati anak. Jadi kalau panggil anak itu supaya mereka mendengar nasihat kita, itu panggil dengan nama yang indah. Supaya kata para ahli psikolog, itu otak kecil kita, otak kecil anak, kalau sedang dipanggil dengan panggilan seneng gitu ya, itu terbuka. Sehingga nanti ada masukan setelah itu, dia mudah lapang menerima. Tapi kalau yang dipanggil itu dengan nama yang tidak dia sukai, plus ditambah bentakan, ditambah mungkin caci maki, tambah mungkin teriak-teriak, otak kecil anak langsung mengerucut, sempit. Ini menyusahkan nasihat yang akan masuk. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bagaimana metode pengajaran terhadap anak, salah satunya adalah panggil dengan nama kesayangannya. Supaya anak itu terbuka, senang mendengar nasihat dari ayahnya. Ya bunayya, ya. La tusyrik billah, kata Luqman kepada putranya. Jangan engkau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Jadi puncak dari ketidakadilan kita itu adalah ketika kita mempersembahkan ibadah itu bukan kepada Allah. Itu puncak dari ketidakadilan kita. Zalim. Ya. Maka termasuk pula ketika kita pakai alas kaki cuma satu, kita nggak adil. Gitu. Ini pendapat dari sebagian ulama, mengapa Nabi kok melarang sandal kok cuma satu, nggak boleh gitu. Perkaranya luar biasa jemaah sekalian. Karena para anbiya itu Allah utus kepada umat itu dengan membawa Alkitab dan mizan, neraca keadilan, supaya apa? Ditegakkan di tengah masyarakat rasa adil dan jauh dari kezaliman. Dan puncak dari keadilan tadi sudah saya katakan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak dari kezaliman apa? Melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam prakteknya adil itu tidak harus sama rata, sama rasa. Ya. Tapi apa? Sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau kita gambarkan seorang ayah memberikan uang saku kepada putra-putranya, adilnya bagaimana? Ya sesuai dengan kebutuhan. Dia punya anak 4 misalnya, ya, yang satu masih playgroup, kakaknya sudah SD, kakaknya lagi SMP atau SMA, kakaknya lagi yang paling besar sudah kuliah. Ayahnya bilang sama ibunya, Bu, biar adil ya, kita kasih mereka lembaran merah satu-satu semua, adil, supaya nggak ada yang protes. Si kakak dapat, yang paling besar dapat 100.000. Anak kuliah mungkin cukuplah bagi dia. Atau mungkin malah kurang. Yang SMP, SMA kayaknya kebanyakan. Tambah yang SD. Waduh, mudorot ini. Anak SD dikasih lembaran merah. Waduh, sudah. Uang sakunya bisa kemana-mana. Bagaimana dengan yang playgroup? Bisa jadi merah tadi dibuat mainan kertas origami. Karena dikira ini tidak bermanfaat. Warnanya bagus, apalagi yang mata uang yang baru, itu membuat mata itu menjadi tertarik. Gitu. Sehingga tidak adil. Boleh jadi kita akan berbuat zalim dengan seperti itu. Sehingga adil itu tidak harus sama rata, sama rasa. Tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, maka terapkan itu pula pada keluarga kita. Ya, sehingga adil itu tidak harus sama rata semua. Nah, untuk keadilan dalam tubuh kita, anggota tubuh kita, maka pendapat pertama ini mengatakan supaya adil, maka jangan pakai sandal cuma satu, karena kita nggak berbuat adil kepada kaki yang satunya. Pendapat kedua mengatakan, mengapa Nabi melarang untuk pakai sandal satu saja? Karena dikhawatirkan kaki yang tidak pakai sandal itu terkena gangguan-gangguan, mungkin kena pecahan, mungkin kena kerikil tajam, sehingga kemudian memberi mudorot kepada kaki yang satunya. Ini pendapat yang kedua, yaitu memberi mudorot kepada kaki yang satunya dengan hanya cuma pakai satu sandal. Pendapat ketiga menyebutkan ilahnya, sebabnya mengapa kok dilarang pakai satu sandal, karena termasuk bagian dari sukhroh. Apa sukhroh? Sukhroh itu memantik perhatian. Jadi aneh kemudian
Tidak lazimlah di masyarakat. Itu namanya sukhra. Bayangkan kalau kita nih ya, kondangan pakai sepatu cuma satu dok. Dari atas sampai tengah-tengah kaki itu sudah ya bagus lah, Masya Allah ya. Pakai peci, ya, pakai jas barangkali, pakai baju batik, celananya Masya Allah. Begitu sampai lihat, loh, lah kok sepatu ini kok sia-siaan gitu ya. Ini kondangan loh, ke acara mantenan di gedung lagi. Kira-kira sukhra tidak? Ya sukhra lah. Menjadi perhatian orang banyak, dan ini dilarang. Nanti kita berikan poin tersendiri tentang masalah sukhra tadi. Ya. Jadi ini apa? Menarik perhatian orang dengan cara apa? Aneh dalam berpakaian. Aneh dalam berhias, yaitu apa? Sandalnya pakai satu tok. Ya. Maka boleh jadi sebagian orang akan mengatakan dia sedang stres barangkali. Ya, boleh jadi. Kenapa? Ya sepatunya cuma satu tok, sandalnya cuma satu yang dia pakai. Ini pendapat ketiga. Pendapat keempat menyatakan, mengapa kok ilahnya dilarang? Ilahnya apa? Sebabnya kenapa? Karena ini meniru perbuatan syaitan. Karena meniru perbuatan syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi, dihasankan oleh Syalbani dalam silsilah hadis as-sahihah di nomor 348, inna syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamshi bin na'li al-wahidah. Sesungguhnya syaitan itu kalau berjalan itu cuma pakai satu sandal. Kita enggak tahu jemaah sekalian, sandalnya setan itu kayak apa ya. Tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengabaran gaib pada kita, dan ini wajib untuk diimani. Karena termasuk keimanan kita pada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan setiap yang datang kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berita yang lalu, yang akan datang, dan berita gaib. Maka kita wajib mengimani dan membenarkan. Ini termasuk dalam konsekuensi logis dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk amalan-amalan syaitan jemaah sekalian. Itu biasa kan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau makan dengan tangan kiri, ya. Kemudian minumnya juga dengan tangan kiri. Maka kata Nafi Maula Ibnu Umar, wala ya'khudhu biha wala yu'ti biha. Karena syaitan itu senantiasa menggunakan tangan kiri untuk makan, minum, maka kalau engkau ngambil jangan tangan kiri. Engkau memberi pun juga jangan tangan kiri. Ya, ini termasuk pemuliaan jemaah sekalian. Jadi kadang ada orang itu ngasihkan kita itu tangan kiri gitu. Ini enggak sopan. Dalam adat kebiasaan kita orang timur itu enggak sopan. Ya, tangan kiri. Ini Pak, kecuali kita bilang bahasa kita apa ini? Mohon maaf, tangan saya yang kanan kotor, misal dia tangan kiri ya. Itu mungkin. Tapi ada orang itu dengan bebasnya, dengan biasanya mengasihkan orang atau memberi atau menerima pakai tangan kiri. Maka ajarkan pula pada anak-anak kita, ya, sebagaimana pernah saya sampaikan di sini pula, ya, agar senantiasa anak-anak kita diajarkan dengan yang kanan-kanan terus. Dia makan tangan kanan, dia kiri, ingatkan, nak kanan, ingatkan terus. Jangan pernah bosan mengingatkan anak-anak kita, orang-orang sekitar kita dengan makan dengan tangan kanan, minum dan seterusnya. Karena kadang ada pembiaran dari orang tua ketika ada anaknya minum dengan tangan kiri, dibiarin aja. Ya, kita dapati ya, ada keluarga itu kalau sedang kumpul-kumpul gitu ya, akan terlihat kalau orang tuanya itu perhatian dengan anak-anaknya untuk urusan makan dengan minum kanan atau kiri itu akan kelihatan. Ya, gimana kelihatannya? Ya adab makan ya kelihatan. Kalau anak-anak kita ajarkan makan tangan kanan, maka dia kan terbiasa makan tangan kanan. Atau kalau dia kiri kita ingatkan nak kanan, nak tangan, dia akan paham. Tapi kalau dia tidak ada pembelajaran soal itu, ada pembiaran dari orang tuanya, maka dia nggak tahu menang soal itu. Ini sepertinya sepele aja mas sekalian. Ini tapi besar urusannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pembiasaan adab itu sejak kecil. Pembiasaan adab itu sejak usia dini. Sebagaimana ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah, ketika beliau belajar kepada guru-gurunya di Madinah, maka ibunya senantiasa mengajarkan adab-adab itu sejak Imam Malik masih kecil. Dipakaikanlah beliau imamah, dipakaikanlah beliau gamis yang bagus. Ya.
kemudian diberi wangi-wangian, kemudian ibunya mengatakan, nak, pelajarilah adab guru-gurumu sebelum engkau belajar tentang ilmunya. Waktu itu beliau Imam Malik usia 6-7 tahun. Nah, ini menunjukkan apa? Peran orang tua, peran rumah itu besar potensinya ketika kita bisa ngajarin anak-anak kita. Karena nanti kita tidak akan bisa ngawasi anak kita 24 jam ya maksudnya. Kalau masih di rumah kita bisa masih ngawasi. Tapi kalau sudah di luar, siapa yang ngawasi? Siapa yang ingatkan dia? Maka pembekalan dari rumah itu penting sekali. Ya. Nah, tetapi jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah beliau itu jalan itu nggak pakai sandal. Dan termasuk sunnah pula itu sesekalilah nggak pakai sandal itu. Misal kalau mau subuhan lah, atau pulang subuhan lah, ya sandalnya dipegang aja sambil lari-lari jalan ini. Ya hitung-hitung treatment kaki lah. Ya. Mungkin barangkali untuk pijat-pijat kerikil-kerikil yang di jalan itu. Itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesekalilah jangan pakai sandal. Nanti kita sebutkan hadisnya insya Allah. Sekarang saya kembali kepada masalah suhrah. Tadi pendapat yang keberapa yang menyebutkan itu termasuk suhrah? Ketiga. Saya berikan tambahan faedah tentang apa yang dinamakan dengan suhrah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa sauba suhrah minad dunya, albasahullahu sauba madallatin yaumal qiyamah." Barang siapa memakai pakaian ketenaran, suhrah itu tenar, ingin tenar, dengan cara yang aneh ini, dengan cara yang tidak lazim. Di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan di hari kiamat. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan amal yang dia perbuat. Dia berbuat ketika di dunia pakai baju untuk tenar, tapi Allah nanti akan pakaikan baju di hari kiamat dengan baju kehinaan. Ya. Nah, di sini disebutkan jemaah sekalian, berpakaian ini masuk pula dalam perhiasan, yaitu apa? Pakai sandal, pakai sepatu dan yang lainnya. Jadi semua yang namanya perhiasan pun termasuk pakaian di sini. Ya di sini disebut pakaian saub, tapi bisa maknanya pula yang lain karena lebar. Maka tidak boleh kita ini melakukan yang namanya suhrah. Ingin tenar karena menyelisihi keumuman manusia. Manusia tidak umum pakai baju yang baju itu belakangnya lebih panjang daripada depannya. Di satu kaum ada orang itu pakai baju yang belakangnya itu lebih panjang daripada depannya. Ada enggak? Ada kan? Ya. Tapi di masyarakat itu tidak umum gitu loh. Maka ini termasuk pakaian suhrah. Ya. Bisa jadi pakaian itu terlalu indah, terlalu mahal, sehingga dijadikan untuk sarana berlebih-lebihan dan sombong. Ini yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan suhrah itu bisa bermakna satu, pakaian itu terlalu mahal, terlalu mewah, terlalu ngejreng, sehingga kemudian membuat mata orang langsung melihat, siapa itu mau? Orang tidak kenal dia, orang nggak tertarik sama orangnya, langsung terbelalak dengan model pakaiannya. Warna pakaiannya, jenis pakaiannya, ya. Itu termasuk sukhro jemaah sekalian. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk israf, yaitu apa? Berlebih-lebihan dalam makan, minum, berpakaian. Maka termasuk di dalam tidak israfnya kita dalam memakai pakaian kain kafan, maka kain kafan itu diambilkan dari harta si mayit dan dibelikan kain yang paling sederhana. Jangan karena dia kaya, dia miliarder, dia jutawan, kemudian dia pesan kepada ahli warisnya, atau ahli warisnya kemudian mengupayakan supaya kain kafannya tidak yang kain katun biasa, atau kain hibarah. Tapi apa? Mungkin kainnya, kafannya ada payet-payetnya, mungkin warnanya dibikin yang pink, ya karena requestnya dari yang meninggal, atau minta yang ungu barangkali. Ini sukhro aja masih. Keluar dari kelaziman yang ada. Maka Nabi SAW apa?
Kain kafan kalian adalah yang berwarna putih, dan itu sebaik-baik pakaian kalian. Dan Nabi SAW menggunakan kain yang sederhana dalam memakai kafannya. Dan demikian juga ketika kita meneladani beliau SAW. Atau yang kedua, sukhra di sini tidak hanya maknanya itu mahal yang berlebih, warna dan seterusnya, tapi boleh jadi sukhra di sini adalah pakaian yang usang untuk menarik perhatian orang. Ya. Orangnya secara kemampuan, dia punya kemampuan beli pakaian. Tapi untuk menarik perhatian orang, untuk menunjukkan dia seorang yang zuhud, ahli ibadah, sehingga bajunya itu lucek seperti nggak pernah disetrika sama sekali. Ini sukhro aja mas. Sehingga seolah-olah menunjukkan dirinya, orang yang ahli ibadah, sampai nggak mikir dunia gitu. Masya Allah. Wah, ini sukhro. Hati-hati. Ya. Ini sukhro. Kenapa? Menarik perhatian. Menarik perhatian orang. Ya, pakaiannya usang, boleh jadi tembel-tembelan, ya warnanya sudah pudar dan seterusnya. Padahal dia mampu untuk beli baju yang layak dia pakai. Maka pakailah baju yang layak, baju yang kemudian membuat dirinya itu, katanya orang Jawa itu apa? Ajine rogo. Apa lanjutannya? Ini bukan orang Jawa semua tuh ini. Ajine rogo, soko busono. Ini yang Jawa bisa dihitung dengan jari kayaknya ini ya. Lainnya dari orang luar Jawa semua ini. Jawa, Jawa Barat. Orang Jawa tuh nggak ngaku orang Jawa ya. Jadi wibawanya badan itu terlihat dari pakaian ya Mas. Nabi SAW melihat beliau itu pakaiannya sederhana, tapi beliau berwibawa. Beliau punya baju khusus untuk sholat Jum'ah dan sholat Aid. Bahkan kadang-kadang para sahabat memberikan hadiah, dijahitkan baju, mantel, jubah, kasih sama Nabi SAW. Karena Nabi tidak menerima sedekah, maka beliau diberi hadiah. Dan beliau senang kalau diberi hadiah. Tapi kadang-kadang sahabat-sahabat itu agak nakal tanda petik gitu ya. Dikasih hadiah, diminta sama sahabat yang lain. Ya Rasulullah kayaknya bagus ini. Mau kamu ya? Kasihkan sama Nabi SAW. Karena mereka tahu Nabi nggak akan mungkin nolak gitu loh. Ya, diminta Nabi nggak akan mungkin nolak, dikasih. Padahal itu baju barusan dijahit, dikasihkan Nabi SAW. Masya Allah ya. Begitu mulianya beliau SAW. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi bukan karena mahalnya, bukan karena bahannya yang mentereng, atau bukan karena yang usang bajunya yang jelek, boleh jadi karena modelnya nggak populer di masyarakat. Dia pakai baju bener, depannya terlihat tertutup, bagian belakangnya bolong. Terlihat gegernya, terlihat punggungnya. Ini sukhra. Ya, ini sukhra. Karena apa? Menjadi pusat perhatian masyarakat sekitar. Maka dalam masalah pakaian, itu berpakaianlah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, berpakaianlah dengan masyarakat kalian. Kalau misal di masyarakat situ terbiasa misal pakai sarung, ya pakai sarung lah. Kalau di sana sudah terbiasa melihat orang pakai jubah, ya enggak masalah kita pakai jubah, pakai gamis dan semisalnya. Tapi kalau benar-benar di masyarakat sana asing dengan yang namanya jubah, gamis, karena mereka nggak punya gambaran soal itu dan nggak punya informasi soal itu, maka jangan pakai itu. Pakailah pakaian mereka sehari-hari. Karena soal pakaian itu tidak diatur secara detail, bagaimana bentuk modelnya, enggak ada. Yang ada apa? Aturan secara umum. Tidak membuat lekuk-lekuk tubuh, menutup aurat dan seterusnya, itulah bagian secara umum tentang masalah pakaian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk sunnah tadi saya sebutkan, berjalan itu dengan tanpa alas kaki. Ya, termasuk sunnah itu jalan itu dengan tanpa alas kaki. Dalam Abu Dawud nomor 4160 dan di Musnad Imam Ahmad dengan sanad sahih, pernah suatu ketika ya Buraidah radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pergi menjumpai Fadalah bin Ubaid, sahabat yang lain di Mesir. Setelah tiba di sana, maka Buraidah kemudian berkata kepada Fadalah,
kedatanganku ini bukanlah dengan maksud berkunjung, akan tetapi aku ingin mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang engkau riwayatkan. Maka kemudian Fadullah bertanya, hadis yang mana yang engkau inginkan? Yaitu demikian dan demikian. Kemudian orang ini mengatakan, bertanya tentang kenapa aku lihat Fadullah ini, kok rambutmu kok tidak disisir rapi? Padahal engkau ini adalah pejabat di Mesir. Ini pejabat ya Mas kan. Sahabat Fadullah ya, itu pejabat di Mesir, terlihat oleh sahabat Buraidah ini kok rambutnya kok nggak rapi gitu ya. Maka kemudian Fadullah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami untuk sering bersisir. Ini perhatikan ya Mas kan. Rasulullah SAW itu melarang kami, para sahabat, untuk sering-sering bersisir. Kenapa? Karena kalau sering bersisir, kita habis waktu kita untuk berkaca. Habis untuk bersolek. Sementara waktu kita ini banyak yang harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau orang terlalu, fashionable, ngikuti zaman, rambutnya digini, lama 1 jam di atasnya, di depan kaca. Kurang sedikit, dibersihkan lagi. Masya Allah. Itu kalau antum lihat orang yang model kayak gini nih, capek kita nunggunya. Kita sudah mau berangkat jam sekian, belum selesai nyisirin. Padahal rambutnya masih gitu-gitu aja. Makanya potong pendek itu lebih enak. Tinggal pakai gini, tak selesai. Nggak pakai sisir. Ya, kena angin selesai, tinggal ngerapiin aja. Nah, Nabi SAW itu melarang kami untuk sering-sering bersisir. Artinya sesekali nggak sisiran gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak habis waktu kita untuk ngurusi rambut. Ya, bagi kita mungkin tidak seperti itu, tapi bagi orang lain akan habis waktunya. Ya. Lalu kemudian aku lihat kok engkau nggak pakai sandal. Nah, ini Buraidah melihat pejabat ini di Mesir kok nggak pakai sandal. Apa kata beliau? Nabi SAW pernah bersabda kepadaku, qala kana Nabi SAW ya'muruna an nahtafiyya ahyanan. Memerintahkan kami untuk kadang-kadang berjalan tanpa alas kaki. Abu Dawud 4160. Jadi Nabi SAW itu ya kadang beliau pakai sandal, ya seringnya pakai sandal beliau. Tapi sesekalilah nggak pakai sandal gitu. Ini termasuk sunnah. Apa hikmahnya? Untuk melatih ketawaduan kita. Karena kalau orang itu kalau sering pakai sandal, alas kaki, sepatu, apalagi bermerek, yang tidak biasa dia kotor kakinya, maka akan dia merasa risih. Akan merasa turun martabatnya, pejabat, orang penting, orang kaya kok nyeker. Nah. Sehingga kemudian Nabi SAW lewat media ini mengajarkan kita tawadhu. Dan dalam diri sisi badan kita, dalam jiwa kita ini, kita perlu melatih ketawaduan. Walaupun kita cukup barangkali ya, cukup ini, cukup itu. Sesekalilah kita punya satu sisi dalam kehidupan kita tawadhu. Lihat Nabi SAW, ketika beliau membonceng siapa? Mu'adz bin Jabal. Kuntu radifan Nabi SAW ala himarin. Aku pernah dibonceng Nabi SAW, di belakang beliau naik himar. Naik himar, keledai. Keledai itu kendaraan yang tidak prestis. Kendaraan di masa itu yang paling rendah kedudukannya. Kalau kita apa sekarang? Mobil yang paling jelek itu loh. Nabi pakai itu dan gonceng Mu'adz bin Jabal. Kata para alim ulama, ini menunjukkan sisi ketawaduan Nabi SAW, pemimpin, panglima perang, presiden, khalifah, naik kendaraan butut, gonceng lagi. Maka hendaklah kita pun juga punya sisi-sisi ketawaduan. Saya punya tetangga itu ya di Surabaya sana. Beliau pejabat bintang 3 waktu itu kalau nggak salah. Beliau pensiun jadi kasal. Itu beliau itu kalau sedang di perumahan kita itu naik mobil dinas. Mobil dinas. Itu kalau ada warga yang naik, karena rumah kita kan naik ke atas ya, kalau Arif kita kan naik atas gini, itu mesti orang itu kalau mau ke jalan besar sekitar 3 kilo dari perumahan saya itu harus nunggu angkot, dan angkot itu bisa 1 jam lebih,
karena nunggu penuhnya dari poolnya di sana 3 kilo ke arah barat. Lah, Bapak pejabat ini sering nunuti warga yang jalan kaki ke atas. Ayo Pak, ikut Pak. Ya sungkan kadang jemaah sekalian. Yang nawari itu pejabat ya. Mobilnya mobil dinas lagi. Kadang-kadang mereka sungkan. Tapi bapaknya ini Masya Allah, tawadhu orangnya. Karena beliau memang berasal dari dasar, dari petani kalau nggak salah. Orang tuanya di Mojokerto itu. Dan memang merintis karir memang dari nol. Artinya dari dasar hingga kemudian menjadi pejabat. Nah, orang seperti ini jemaah sekalian, itu kadang-kadang perlu memunculkan sifat ketawaduan pada dirinya. Ya, sisi-sisi ketawaduan kita kadang-kadang kita harus munculkan. Untuk apa? Melatih diri kita supaya kita ini enggak punya sifat sombong, ujub, angkuh, merasa punya segala-galanya. Itu jangan. Latih diri kita untuk seperti itu. Nah, Nabi SAW itu memerintahkan para sahabat untuk kadang-kadang berjalanlah enggak pakai alas kaki. Ya. Tapi tentu pada momen-momen yang kira-kira memungkinkan kita untuk tidak pakai alas kaki. Kalau saya pribadi, biasanya saya pulang subuhan itu, saya cangking sandal saya pulang ke rumah nyeker. Ya, dalam rangka untuk meneladani ini. Kalau kita pakai ke masjid pakai nyeker ya mungkin aneh gitu. Tapi pulangnya kan aman ke rumah sendiri kan. Sesekali lah pakai ini ya, sesekali lah. Tapi kalau mudarat ya jangan pakai sandal aja. Ya. Nah, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, dari hadis yang kita bahas tentang adab pakai sandal atau sepatu, bagaimana hukumnya pakai sepatu sambil berdiri? Ada nggak kita pakai sepatu sambil berdiri? Ya. Ada itu. Ya. Sebenarnya jamaah sekalian, yang lebih afdol kata para alim ulama itu sebaiknya dia duduk. Yang afdol itu sebaiknya dia duduk. Karena kalau dia berdiri, maka akan memberi mudarat pada dirinya, limbung, jatuh dan seterusnya. Dalam Sunan Tirmizi, Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang ayyan ta'ila ar-rajulu wa huwa qaimun. Melarang seseorang itu menggunakan sepatu dalam kondisi berdiri. Jadi kalau kita habis dari tempat, ya, pakai sepatu yang kita taruh, maka sebaiknya jangan sambil berdiri. Apa posisinya? Duduk. Karena akan lebih memberikan rasa nyaman kita untuk pakai sepatu. Pakai kaos kaki, dan seterusnya. Kecuali sandal kita, alas kaki kita itu langsung masuk modelnya slop. Nggak usah pakai duduk, kita berdiri langsung masuk kaki kanan, kiri, nah mungkin aman. Tapi kalau modelnya sepatu yang kita harus masukin gini, ya, pakai ujungnya tangan, ya ujungnya tumit, maka sebaiknya yang lebih afdol dengan duduk. Itu lebih afdol. Bukan berarti ini kewajiban, bukan, tapi ini afdoliyah, ya, lebih mengarah kepada keutamaan. Mengarah pada keutamaan. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, larangan itu adalah apa? Agar dia itu tidak memberi mudarat kepada tubuhnya. Ya, mungkin dia jatuh, dia harus berpegangan tangan dan seterusnya. Maka ahsannya adalah dengan memakai sandal atau sepatu itu dengan cara duduk. Ya, untuk mengkompromikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Terakhir faedahnya adalah bagaimana tentang wanita yang pakai sandal, sepatu yang segini namanya apa? High heel, ya. High heel. Kayak gitu lah pokoknya. Bahasa kita sepatu jinjit gitu aja ya. Ya, saya sering nyebutnya itu nggak pas soalnya. Apakah boleh wanita pakai sepatu seperti itu? Ibu-ibu sering pakai seperti itu enggak? Enggak pernah ya? Poro-poro punya gitu, Ustaz. Biasanya orang-orang karir ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, anna imra'atan min bani Israel kanat qasiratan fattakhadat laha na'laini min khashabin. Ada seorang wanita Bani Israel, itu tubuhnya pendek. Terus dia pakai sandal dari kayu. Kelompen. Ya, kalau kita, ya karena sudah dibahasakan dengan sepatu jinjit, dia pakai sepatu jinjit.
Supaya apa? Supaya terlihat dia tinggi ketika bersama dengan wanita yang lain. Fakana tamsi baina imra'atain tawilataini tatawalu bihima. Kemudian dia berjalan di antara dua wanita yang tinggi hingga kemudian dia terlihat tinggi dengan sandal atau sepatunya. Paham maksudnya? Jadi wanita Bani Israel ini awalnya dia pendek, minder untuk menyaingi wanita-wanita yang tinggi. Dia pakai sepatu jinjit sehingga terlihat dia tinggi bersama dengan wanita-wanita yang lain. Dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menyebutkan sumber pertama kali kerusakan orang-orang Bani Israel disebabkan karena seorang wanita yang miskin kemudian memaksakan diri untuk bisa bergaul dengan sosialitanya. Dia pakai parfum yang bagus, ya, dia ingin niru orang-orang kaya supaya dia bisa bergaul dengan mereka. Kemudian kalau dia duduk terlihat dia pendek sekali. Hingga kemudian dia memiliki akal bagaimana pakai sepatu jinjit. Hingga kemudian ketika dia berjalan bersama dengan wanita yang lain, maka para laki-laki kemudian menarik perhatiannya. Sambil bertanya-tanya, siapa wanita tadi? Sehingga membuat fitnah laki-laki Bani Israel. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali membuat kerusakan orang-orang Bani Israel adalah kaum wanita. Fattakun nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kan Nabi menyebutkan innad dunya khulwatun khadiratun. Kemudian Nabi mengatakan fattakud dunya fattakun nisa. Takutlah kalian terhadap dunia, bertakwalah terhadap wanita. Karena yang pertama kali rusaknya orang Bani Israel karena wanita. Ini kisahnya. Membuat fitnah kaum laki-laki, membuat orang-orang yang kemudian yang awalnya tidak kenal dia kemudian menjadi apa? Menjadi terperdaya. Sehingga jamaah sekalian, para alim ulama kita itu lebih condong untuk tidak memperbolehkan dengan berbagai macam pertimbangan seorang wanita pakai sepatu jinjit. Ya. Karena apa? Dia meniru tasyabuh dengan wanita Bani Israel. Yang kemudian menipu pandangan orang. Selain itu dari sisi pertimbangan yang lain menunjukkan dilarangnya wanita pakai sepatu yang tinggi. Satu, karena termasuk dari tabaruj, berhias yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab 33. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah al-ula. Hendaklah kalian kaum wanita tetap di rumah dan jangan kalian berhias dengan hiasnya apa? Tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu kalau tabarruj itu pakai gelang, itu ditaruh di kakinya, kemudian gemerincing. Sehingga kemudian memaksa laki-laki kemudian siapa ini? Siapa ini? Semakin kaya, semakin tinggi kedudukan sosialnya, gemerincingnya semakin tinggi. Karena emasnya semakin banyak ditaruh di kaki. Sehingga orang kalau nggak lihat dia masih tahu, oh itu orang sugih. Kenapa? Suaranya semakin banyak. Nek kering-kering, oh orang agak sugih-sugih didik lagi. OKB barangkali. Nah, ini termasuk tabarutnya orang-orang jahiliyah. Maka dengan memakai sandal seperti itu, maka ini termasuk dalam perkara yang dilarang oleh syariat. Yang kedua apa? Termasuk tazwir, penipuan. Menipu pandangan orang. Yang kelihatannya dia hasilnya pendek karena pakai sepatu jinjit, kita dukur. Karena begitu dilepas langsung jeglek gini. Kelihatan dia menipu orang dan menipu tidak boleh. Ya. Bukan termasuk umatku orang yang suka menipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh menipu. Yang ketiga adalah semakin mengeraskan suara kaki karena suaranya kan cetak 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 cetak. Ya. Sama seperti tadi yang tabarujnya orang jahiliyah tadi. Ya, kalau tadi tabarutnya pakai apa? Pakai perhiasan, ini pakai suara sepatu jinjitnya, cetok cetok, semakin keras ya, semakin keras. Oh, wanita tadi yang barusan tadi lewat. Ini termasuk larangan. Yang keempat apa? Secara kesehatan jelas-jelas mengganggu kesehatan. Otot, urat, peredaran darah itu tidak seimbang. Ya, silakan dibuka di jurnal-jurnal kesehatan tentang masalah ini akan memberikan berbagai macam masalah di kaki. Karena apa? Kaki kan nahan gini soalnya. Saya pernah soalnya nyoba gitu ya, ada sepatu di suatu tempat gitu ya, saya pakai, bukan sepatu tempat istri saya.
Itu tinggi zaman sekian ya. Berapa senti ini? 10 barangkali ya. 10 senti. Saya mikir saya pakai itu, pakai aja nyoba itu sudah jatuh saya. Nah bagaimana orang yang jalan gitu loh? Apa diibaratkan pakai egrang gitu ya? Dikira pakai egrang barangkali ya, pakai orang pakai cincin itu. Ini kan mudorot zaman ini. Betul mudorot ini. Dan itu tidak disadari. Dan banyak fakta yang menyebutkan tentang bagaimana orang-orang itu ya tendonnya, kakinya itu rusak. Kamu wanita itu. Ya. Maka berbahagialah ya kita, ibu-ibu kita nggak minta sama suaminya untuk dibelikan sepatu cincin. Ya. Nah, ini jamaah sekalian rahimani warahmatullah yang terkait dengan dua hadis yang kita bahas tentang adab memakai alas kaki, sandal, sepatu dan seterusnya yang mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu ya yang nafi fid dunya wal akhirah yang kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin bertanya yang bisa saya jawab. Oh ya, silakan. Dari Kalimantan Timur. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustaz, mohon arahan serta masukan. Jika tinggal di suatu daerah dan ternyata memakai pakaian hitam-hitam serta bernikop malah menjadi bahan perhatian. Karena berbeda dengan keadaan sekitar malah jadi bahan perhatian lagi. Padahal supaya menghindari jadi perhatian, tapi malah sebaliknya menjadi berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mohon arahannya. Nah, barakallahu fiik untuk yang bertanya, tentu seorang ummahat yang bertanya, atau suaminya yang menanyakan tentang istrinya barangkali, atau secara umum. Nah, sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin tadi, seyogianya berpakaian itu mengikuti adat masyarakat sekitar. Ya. Maka jika masyarakat sekitar itu belum faham, belum mengerti, belum mengenal yang namanya sunnah Nabi SAW terkait dengan masalah niqab dan pakaian yang berwarna gelap, maka seyogianya saya sarankan, ya, maka jangan selalu pakai baju yang hitam. Karena tidak harus selalu pakai hitam gitu loh maksud saya. Pakaian yang gelap itu tidak harus hitam, bisa merah bata, bisa hijau hijau botol itu, hijau lumut ya, atau coklat yang coklatnya agak coklat merah bata, itu bisa. Jadi tidak harus dengan warna hitam ya mas. Ya. Kemudian soal niqab, ini kalau ternyata masih di masyarakat sana itu belum tanda petik soal masalah sunnah pakai niqab, maka perlu satu edukasi tentunya. Kemudian pendekatan agar ketika kita memakai itu tidak muncul perhatian, walaupun kita menghindari tadinya namanya perhatian. Kemudian kalau, ini caranya begini, kalau dia seorang ummahat, maka biasakan kalau bertemu dengan ummahat yang lain, niqabnya dibuka. Ya. Kalau dia berkumpul, misalnya arisan sama ibu-ibu, ada acara pertemuan apa aja lah dengan para ibu-ibu, di sana isinya ibu-ibu saja, maka saya sarankan sebagaimana nasihat para asatid kita, maka bukalah niqab. Bukalah niqab. Kenapa? Sama-sama wanitanya, tidak masalah. Ini untuk menunjuk apa? Mengurangi resistensi masyarakat kita terhadap masalah niqab. Kalau mereka sudah paham, tidak masalah gitu loh. Hatta mereka pun juga nggak melakukan, maka paling tidak mereka akan membiarkan. Wis bicarno aja nih alirannya ngono, biasanya gitu mereka itu. Tapi ada pembiaran, tidak masalah. Tapi ini orangnya resisten masalahnya. Masyarakatnya resisten, maka bisa dengan cara pendekatan atau ketika kita berkumpul dengan masyarakat yang lain yang sesama wanitanya, maka bukalah niqab. Berbincanglah. Kemudian apa? Perbanyak senyum. Attitude kita, gestur tubuh kita, akhlakul karimah kita itu sangat menentukan. Betapa banyak orang-orang yang mereka itu tertarik dengan para ummahat yang memakai cadar, memakai niqab, walaupun mereka nggak tahu wajahnya, tapi tahu dengan gestur tubuh. Mata itu tidak bisa dibohongi soalnya. Dia mau senyum, marah, mata itu kelihatan. Ya, Mas. Mata itu kelihatan. Oh dia senyum,
nyapa orang, Masya Allah, insya Allah itu akan memberikan luluhnya hati orang di sekitarnya. Jadi walaupun dia mungkin hanya bersendirian di masyarakat itu, maka lama-kelamaan insya Allah dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersangkutan atau yang semisal dengan itu kasusnya, insya Allah akan bisa diterima. Walaupun masyarakat saat itu belum memakai seluruhnya. Kenapa? Tadi ada sistemnya, sistem pendekatan. Kalau kita frontal, aku yang ini, bahkan syariah kayak gini, wah sudah, kita akan terusir dari tempat itu. Kasus seperti ini banyak ya Mas. Maka apa yang dikatakan para asatid kita terkait dengan masalah muamalah dengan yang semisal seperti ini, insya Allah bisa kita terapkan. Yaitu apa? Satu, kuncinya akhlakul karimah, supel, ya bermasyarakat, membaur dengan masyarakat yang notabene nanti tidak memberi mudarat pada dirinya. Tadi contohnya, kalau sama wanita, ya bukalah niqab. Kalau datang ke pertemuan atau pengajian yang isinya ibu-ibu dok, ya bukalah niqab. Nggak apa-apa kan, mau sama-sama wanitanya kok. Itu akan apa? Akan meredupkan namanya kebencian, hasad, ketidaktahuan orang. Oh ternyata orangnya kayak gini, supel, ramah, murah, senyum. Orang kan nggak tahu, kecuali sebelumnya dia tahu kita, gitu loh. Sebagaimana ketika Sofyan bin Al-Mu'attal radhiyallahu an yang melihat ibunda kita Aisyah tertinggal rombongan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, mengapa kok langsung Sofyan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Mengapa? Karena dahulu ketika belum turunnya ayat tentang hijab, itu beliau Sofyan tahu tentang keadaan Aisyah. Sehingga walaupun sudah pakai niqab, tetap tahu oh ini Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu loh maksudnya. Nah, sehingga kalau orang itu sebelumnya tidak tahu kita, kemudian ketika kita membuka niqab dalam konteksnya masyarakatnya sama-sama wanitanya, maka ini tidak masalah. Sehingga apa? Lebih melunakkan hati kita. Itu mungkin yang bisa saya sarankan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Oh, ya. Ada lagi, Ustaz? Oh, ya. Bismillah, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya jika memakai pakaian bermerek karena faktor kenyamanan? Apakah tetap termasuk sukhroh? Bukan sukroh, sukhroh. Ya. Shin, pakai shin, sukhroh, ha, roh, bukan sukroh. Sukroh nanti dikira nanti kacang ini nanti. Ya kacang sukroh ya. Ya, jadi kalau pakaian bermerek, kalau bermerek itu kemudian apa namanya secara umum masyarakat tahu dan itu bukan termasuk pakaian yang aneh, maka tidak masalah walaupun dia mahal. Yang tadi saya sebutkan di poin pertama itu pakaiannya itu mahal, dia untuk menunjukkan ketenarannya gitu loh, untuk menunjukkan ini pakaiannya bermerek. Ya. Tapi kalau pakaian bermerek itu dengan alasan kenyamanan, maka insya Allah ba'sa, tidak masalah. Ya. Tidak masalah insya Allah ta'ala. Tidak hanya pakaian namun juga merek sepatu, nah tidak masalah. Tapi kalau kita memakainya dengan dalam rangka kembali kepada innamal a'malu binniyat, niatnya kita apa? Niatnya mau pamer, niatnya mau nunjukin status sosial kita, niatnya pengen bikin reel di Instagram, mau bikin apa-apa gitu, ini enggak lah. Kalau memang benar-benar ya saya memiliki, karena demikian ya Mas Len. Ada orang itu ya, dia dengan kemampuan hartanya itu dia menggunakan harta itu dalam rangka untuk kebutuhan dia gitu loh. Misal gini, ada orang yang kaya, dia kalau pakai mobil merek tertentu itu tidak nyaman. Sehingga dia harus pakai mobil tertentu yang notabene kalau di masyarakat melihatnya, gini, mahal mobil ini. Tapi dia merasa nyaman apa? Untuk mobile. Untuk melancarkan kegiatan dia dari sana kemari, dia harus meeting dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia nyaman dengan kendaraan ini. Maka dengan kapasitas dia sebagai orang yang mampu, tidak masalah, no problem. Ini. Tapi kalau ada orang yang di bawah itu kemudian ngoyo tanda petik, mengupayakan supaya dapat mobil kayak orang itu, ini namanya tidak benar. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya enggak ini? Ya. Jadi dia ngoyo gitu loh, apa? Supaya apa? Ngejar prestis, ngejar kedudukan. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Tapi kalau orang tertentu yang ya memang kayak gitu dia butuhnya. Karena kita melihat beberapa orang jemaah sekalian yang dia notabene itu setiap kegiatan-kegiatan sosial, baksos dan seterusnya dia orang di balik layar.
yang senantiasa support untuk masalah dana ini, masya Allah, ya, kendaraan dan segala macam. Dia punya mobil bagus, ya wajar lah. Kenapa? Ya dia dengan hartanya itu dia mampu untuk beli itu dan untuk membantu mobilisasi dia, untuk pekerjaan dia, untuk apa namanya, untuk mengangkat pekerjaan dia. Artinya begini, masuk wong sugih, pekerjaan gini, mobilnya gini, orang langsung memandang, langsung underestimate dulu. Saya punya teman itu pengacara aja mas, pengacara. Ikut dulu itu teman saya SMP itu sering nyuntuan ya mas. Tapi ketika ketemu sekian puluh tahun, pengacara aja mas. Kaget saya ketika reuni itu pengacara, ini betul pengacara. Mobilnya itu masya Allah, dia dapat menang kasus di Kalimantan 1,2 M. Dibelikan mobil yang ketika itu jemput saya ada satu acara. Dia cerita asal usul mobil ini. Kenapa dia manggil saya Ustadz? Teman saya. Ustadz, saya kenapa kok mobil saya kok gini? Iya, karena kalau saya mobil yang itu dia nunjuk di jalan, saya nggak akan diraikan sama klien saya. Akan ada apa? Akan ada rasa merendahkan diri saya. Sehingga kemudian kasus yang saya bawa, nama saya akan jatuh. Nah, seperti ini kan membutuhkan seperti itu kendaraan. Tapi kalau orang kemudian tidak pada posisi seperti itu, kemudian dia ngoyo, ini yang nggak dibenarkan. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi kalau orang pakai baju bermerek, pakai ini dan seterusnya, ya silakan, enggak apa-apa. Memang dia sedang butuh, ya. Nah, dan bagaimana hukumnya wanita memakai perhiasan cincin, gelang dan seterusnya? Apakah termasuk berlebihan? Ya, aksannya dipakai yang terlihat di bagian luar yang tidak tertutup hijabnya. Ya, pakaian perhiasan yang hanya boleh dipakai itu yang hanya yang terlihat saja. Kalung dan seterusnya kan nggak terlihat, ini nggak usah. Nah, kalau cincin ya mungkin dari cincin maharnya ya boleh saja dipakai. Selebihnya sudah nggak usah. Ya. Ada orang itu gelangnya dari pergelangan tangan sampai sikunya dipakai semua. Jadi kalau jalan keroncong di satu daerah prestisnya seorang wanita apa? Bukan di tangan, di mana? Di leher. Pernah lihat? Semakin tinggi, semakin jenjang tinggi lehernya seorang wanita, semakin cantik dan semakin populer di masyarakat tadi. Sejak usia balik, mereka sudah dipasang satu ring di lehernya. Tambah tahun, ringnya tambah lagi. Terus sama tinggi. Semakin tinggi, semakin cantik. Di kaum itu loh ya. Bagi kita mungkin yang aneh gitu aja. Nah ini kan termasuk pakaian yang termasuk suhra. Jadi yang nggak nampak aja, yang nampak saja yang boleh dipakai. Yang selebihnya jangan dipakai. Allahu a'lam bishawab. Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana batasan aurat kami akhwat terhadap wanita non-muslim? Ya, sebagaimana batasan untuk wanita muslim yang lain. Wajah dan kedua telapak tangan. Sudah selesai. Kalau mau menunjukkan untuk wanita non-muslim ya boleh. Ya, wajah sama telapak tangan. Selebihnya enggak usah. Kalau muncul mudarat, ya boleh ditutup. Sebagaimana seorang wanita dimakruhkan untuk pakai niqab ketika sholat, tapi dia boleh menutup niqabnya ketika sholat itu terlihat oleh laki-laki yang lain. Tempat sholatnya dia, pembatasnya itu sering dibuat lalu lalang laki-laki yang lain. Maka untuk menghindari mudarat, maka boleh dipakai niqabnya. Tapi hukum asalnya sholatnya apa? Nggak pakai niqab. Ini termasuk seperti ini. Bagaimana hukumnya jika kita bersalaman dengan siapa? Ya salamannya sama siapa? Non muslim loh. Apa masalahnya? Non muslim wanita apa masalahnya? Tidak masalah. Tidak masalah. Kecuali kemarin di musim pandemi yang orang social distancing dan seterusnya. Tidak masalah, ibu-ibu. Kita bersalaman, ya berjabat tangan dengan wanita dan muslim tidak masalah. Apa masalahnya? Tidak masalah. Dia sama-sama wanitanya kok. Kecuali yang tidak sejenis, baik yang muslim maupun tidak muslim nggak boleh gitu loh. Ya, jadi insya Allah tidak masalah. Ya, masalah. Allah alam shawab. Nah, ada lagi selain? Ya. Kulit babi.
Iya janganlah, wong disama aja ndak boleh kok. Apalagi dipakai untuk alas kaki. Pasti harganya mahal itu. Iya, pasti harganya mahal karena dia spesial. Termasuk juga termasuk dari kulit misalnya apa? Buaya. Pokoknya bukan buaya darat gitu aja ya. Itu enggak boleh. Lagian untuk apa pakai sepatu dari kulit babi itu? Enggak boleh. Karena orang-orang Yahudi itu mensiasati kulit babi itu dengan disamak. Ya, gajinya disamak kemudian terus dipakai. Mereka berbuat hilah, ngakali syariat. Kemudian agar bisa dipakai, kemudian disamak kulitnya itu. Ini enggak boleh, tetap enggak boleh. Ya, Allah SWT. Ya, silakan yang lain, barangkali ada yang lain. Ustaz, Rian. Satu lagi, Ustaz. Iya, monggo silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon Assalamualaikum dijelaskan hukum melepas sendal di kuburan. Oh, lepas sandal di kuburan. Nah, termasuk yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika memasuki areal pemakaman adalah dengan melepas sandal. Ketika adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan memasuki areal pemakaman guna memakai sandal, ada suara yang memerintahkan, "Lepas sandal kalian." Ketika ditengok ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama memerinci larangan ini seperti apa? Satu, larangan ini mutlak, atau yang kedua ada perincian. Kalau di tempat areal pemakaman itu ada mudarat, misalnya pecahan kaca, ada duri, atau hal-hal yang aral melintang yang kemudian membuat kaki kita terluka, maka sandal itu boleh dipakai, alas kaki. Tapi kalau memang pemakamannya itu aman, ya mungkin hanya tanah-tanah kering dan seterusnya, maka anjurannya adalah lebih baik sandal itu dilepas. Ketika masuk areal makam, assalamualaikum ahlal diyar minal mu'min dan seterusnya, maka sandal dilepas. Dan saya sarankan jangan ditaruh di luar, karena di luar makam tidak ada tempat penitipan sandal. Nanti keluar dari makam sandalnya hilang. Ya salahnya sendiri. Jadi dibawa ke dalam makam, dicangking gitu bahasa kita ya. Karena dulu kita pernah takziah gitu ya. Ke pemakaman di daerah Ampel sana, ada seorang ikhwah yang meninggal, itu ada teman kita itu sandalnya baru beli sekitar sepekan gitu. Itu dengan lugunya ditaruh di luar, jadi masuk makam ditaruh di luar. Dia pulang, ya nggak ada sandalnya lah. Ya saya bilang, ya salah kamu ya saya bilang. Nah kenapa nggak dibawa masuk ke makam gitu loh? Memang ada penitipan sandal di luar? Ya kan nggak ada. Saya bilang, ya salahmu loh, ngapain ditaruh di luar? Sandal baru sepekan dia beli. Allahu Akbar. Jadi pakai aja di dalam. Jadi sunnah pakai sandal, dilepas sandal itu di pemakaman. Tapi dengan catatan kalau tidak ada mudarat di kaki ketika kita masuk di areal. Duri dan seterusnya semisal dengan itu. Kita yang lebih paham tentang areal makam, maka silakan diterapkan. Kalau nggak ada mudarat, maka sandal dilepas. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Ibu-ibu nggak ada lagi? Cukup nggak? Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.